Ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga, dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap. Ini suami istri yang tadi sudah ditahan. Sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu sakit hati ya Mbak ya. Sakit hati sekali. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya, Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Apa? Tidak merasa lengkap? Ya pasti enggak lah, karena memang tidak, dan kami juga punya satpam atau security di rumah yang bisa membuktikan bahwa dia tuh kegeeran aja. Karena sebenarnya saya dia tuh masih saya kasih kesempatan untuk tinggal di kosan ibu saya tanpa bayaran apapun. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Ya kabar tuh mah dari wartawan tadi yang ngomong kan. Ya, tapi itu kan belum fix lah sifatnya ya. Mudah-mudahan itu tuh hanya pikiran sesaat. Ya, kenapa? Sebab sebelum saya mengajukan perwaliannya itu ke kejaksaan, ke pengadilan, itu semuanya sudah kesepakatan dengan Pak Panes, dia setujui. Itu saya ngomong bukan sekali dua kali, bahkan sampai di pengadilan pun saya berbicara kepada dia setuju, nggak ada masalah. Cuman dia hanya bilang kita ngasuh aja, kita berdua, ya oke, nggak ada masalah. Jadi saya pergi sampai ke pengadilan itu perlu surat itu kan untuk mengurus administrasi lain. Kalau nggak ada jelas bahwa umpamanya saya punya kekuasaan, ya saya nggak bisa ngurus uang-uangnya kalau seandainya ada. Tapi kan belum tentu ada. Saya nggak ngerti deh. Kenapa seperti itu, saya nggak paham deh. Saya bicara sama dia baik-baik aja. Demi gala semuanya kita kerjasama, gitu aja saya. Ada masalah. Saya tanya, ini orang bank nelpon, orang asuransi nelpon. Harus jelas kepada siapa hak perwaliannya. Kalau begitu harus diurusnya mana di pengadilan. Ya saya bilang, kalau begitu harus saya urus, ya uruslah. Setuju Pak Dodi sekarang memberi ke saya, setuju, sesuai, oke, tidak ada masalah. Ya sehari, 2 hari, sudah berapa kali saya ngomong sama dia, bicara sama dia, oke, tidak ada masalah. Sampai di pengadilan pun dia ikut menyetujui dan menandatangani bahwa dia setuju. Tidak ada masalah, udah masuk permohonan saya. Dia tanya ke pengadilan kalau tidak percaya. Saya akan selalu ketemu sama bapaknya Panes, saya akan ketemu, tidak ada masalah. Ya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Tidak apa-apa, saya Dedi nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala.
hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa. Seperti itu. Aku kan emang dekat sama Zikri ya. Emang sering banget ketemu sama Zikri akhir-akhir ini. Dan memang Zikri beberapa hari lalu dia juga sering cerita sama aku. Dia bilangnya katanya, Jo, Fazo, aku kangen nih sama anak aku. Ya udahlah, ketemulah kalau kangen gitu. Kalau misalnya ini apa namanya ada waktu, ayo gue temenin, gue bilang. Besok bisa nggak nih kita langsung aja ke tempat si Zain, anaknya kan. Ya nggak bisa nih Jo, besok nggak bisa katanya lagi kemana gitu. Jadi pas kemarin Zikri mau ketemu anak sih emang agak susah ya, agak dipersusah. Aku nggak ngerti deh ada masalah apa antara mereka begitu. Kenapa sampai bapaknya mau ketemu sama anaknya dipersulit begitu. Sangat disayangkan sekali sih. Sebagai teman, gue bilang gue kalau lagi free, ayo gue temenin begitu. Kalau misalnya pengen butuh temen, ya udah kita temenin karena kan aku Zikri sama Atap kan memang sering banget bertiga, jadi kita biasanya bertiga itu kemana-mana selalu bareng begitu. Nah kalau dia bilang lagi kangen sama anaknya, pas lagi kangen sama anaknya, ya udah ayo kita temenin gitu, biar kita juga bisa ketemu sama anaknya juga. Sampai sejauh ini juga aku belum pernah ketemu sama anaknya Zikri kayak gitu. Menurut gue, karena gue itu sangat menyayangkan sekali. Pokoknya ketika Zikri mau ketemu anaknya agak susah aja. Sampai dia bilang, Jo gila gue harus curi-curi momen sama inian gue nih, ART gue nih yang jaga si Zain, baru gue bisa video call sama anak gue gitu. Buset, gue bilang mau ketemu anak aja susah banget gitu. Agenda hari ini saya ngelanjutkan yang tadi lah. Saya sudah diterima atas nama Vicky siapa sih pilihannya? Oh, si Vicky yang sekarang lagi ditahan di rutan. Nah, saya melaporkan si Karnu inilah yang melaporkan Oli sama Vicky, Rapli Vicky dia. Tapi saya bertindak atas nama Vicky, bukan atas nama Oli ya. Kalau Oli Farhat kali nanti. Jadi saya melaporkan dia dengan laporan polisi. Nomor berapa itu? Udah ini. Ya, nanti pasalnya itu. Hah? Dia laporan fiktif, laporan palsu. 220. Jadi melaporkan fiktif ini. Lah ya dari diperkenankan ya 220 laporan palsu, bukan palsu, fiktif. Dari dia tidak kenal sama si Vicky, nggak kenal, tapi dilaporkan gitu kan. Menjadi dia teret-teret ditahan. Nah, jadi dia sebetulnya ya hanya urusannya sama si Oi aja. Rapli mungkin suaminya tidak ikutan ya, cuman makan duitnya mungkin. Nah, jadi itu saya laporkan ini. Besok Agustina kan ada kurang tadi karena dia suap ya. Ternyata dia pegawai negeri ASN ikut suap menyuap. Tadi ada gambarnya. Tadi saya kirim gambarnya ya. Ternyata Agustina ini ikut aktif melakukan latihan bohong calon PNS ini, pendidikan bohong inilah. Nah, untuk bisa dapat 25 juta lah. Terus Agustina juga udah ngitungin nerima duitnya, dia juga ikut. Jadi sebetulnya si Agustina ini harus turut sama si Oi di dalam ini. Nah, jadi itu saya minta juga sama penyidik dia harus Agustina itu ikut aktif. Jadi polisi jadi pecah-pecah. Pasal 220. Pasal 20 asal bukan fitnah ini, bukan. Laporan palsu, laporan fiktif ya, yang merugikan orang yang tidak ada hubungannya sama dia gitu loh. Jadi kan harusnya kan saya melaporkan kau misalnya. Saya kan mesti pernah kenal, pernah tahu, pernah berhubungan. Ini kan dia nggak pernah berhubungan sama ini. Kalau yang berhubungan sama ini mungkin si Oi, ya. Tapi si pelapor ini enggak. Dari awal pertama saya tidak pernah mengingkari. Dari awal pertama Oi membuktikan dia transfer, saya sampaikan iya betul. Tapi itu ada peruntukannya. Ada salah satunya saya sampaikan adalah untuk mengganti CPNS memang yang sudah mundur jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini meledak. Maaf,
Ini saya luruskan. Korban itu transfer ke Rapli, tidak pernah transfer ke saya. OI itu transfer ke saya untuk menggantikan memang CPNS yang sudah mundur. Jadi dia transfer ke rekening saya, dari rekening saya transfer ke rekening korban tersebut. Ada buktinya. Ada uang dari Oli kepada Bu Agustin, satu bentukannya buat sewa mobil, Iya. yang kedua buat konsumsi, yang ketiga buat tiket, ya. Tiket pesawat. Artinya bahwa sampai hari ini pun Bu Agustin nggak dapat apa-apa pun dari uangnya korban, gitu ya. Bahkan Bu Agustin nombokin. 160 juta saya top up di gitu. Bank DKI. Dan perlu teman-teman ketahui, 2 sertifikat rumah saya di tangan orang. Begini ya, justru saya pertanyakan nih, ini Farhad Abbas sebenarnya apa kapasitasnya gitu, dari mana dia bisa bilang bahwa Bu Agustin nikmatin? Nggak ada gitu kan ya. Bu Agustin tuh justru sakit ya karena ulahnya Oli ya, pikiran akhirnya Bu Agustin ginjalnya Saya 2 kali operasi ginjal. gitu, akhirnya mesti nombokin uang ke Bank DKI buat saya, buat si OI juga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa nikmatin, saya yakinnya lah gitu ya, saya orang muslim nih gitu kan ya, saya lebih percaya pada Bu Guru gitu ya, Bu Agustin. Tidak ada komisi, Dapat gaji apa enggak? boro-boro. Nah, kan gitu, nggak ada komisi, nggak ada gaji gitu. Jadi Ada perjanjian apa sih? Tidak pernah ada perjanjian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.